Namaku Febri. Ini adalah pengalaman horor yang aku alami saat masih bekerja di sebuah pabrik daerah Kalimantan. Waktu itu tahun 2018. Aku yang kebagian shift siang mulai bekerja seperti biasanya. Aku bekerja dari pukul 2 siang sampai 10 malam. Tak ada hal aneh yang terjadi selama aku bekerja. Bahkan di hari itu aku lebih semangat karena selain kerjaanku sedikit, esoknya adalah hari gajian. Hingga tibalah pukul 10 malam, waktu menandakan jam pulang untuk karyawan. Biasanya aku langsung pulang bareng bersama teman-temanku. Namun di hari itu entah kenapa aku malah sempatkan dulu mengobrol dengan satpam pabrik yang juga temanku. Setengah jam berlalu hingga akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Karena jarak rumah dan pabrik tempatku bekerja cukup dekat, jadi aku tidak membawa kendaraan dan hanya berjalan kaki saja. "Saya duluan ya," kataku berpamitan pada kawanku. Aku lalu keluar dari gerbang, lalu berjalan menyusuri jalanan di depan pabrik ini yang sudah sepi dan cukup gelap karena kurangnya penerangan jalan. Hingga saat aku berjalan, aku mendengar suara berisik. Aku tengok ke samping, kulihat gelap gulita, dan yang aku tahu itu adalah perkebunan warga. Aku tak sedikit pun curiga karena selama aku bekerja di sini tidak pernah ada kejadian aneh. Entah itu hantu ataupun hewan buas. Suara itu pun terdengar kembali. Lalu aku tengok ke arah suara itu berasal. Saat aku tengok, astagfirullah, aku melihat sesosok hitam yang bertutung. Wajahnya gelap, hitam, tak terlihat. Tangannya lalu diangkat dan mencekikku. Tolong, 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 tolong. Cengkeramannya sangat kuat hingga aku pun berusaha susah payah untuk berteriak. Tangannya yang kasar itu terus mencekikku hingga pandanganku mulai kabur. Hingga tiba-tiba tangan itu mulai melepaskan cengkeramannya pada leherku. Kulihat ada cahaya dan ternyata itu cahaya dari sepeda motor di belakangku. Itu adalah kepala regu dari pabrik tempatku bekerja yang kiranya berniat untuk pulang. Beliau bertanya kepadaku, kenapa aku masih diam di sini. Karena melihatku yang sudah lemas, beliau lalu mengajakku pulang bersama menggunakan motornya. Sepanjang jalan, aku hanya diam dan tak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepadaku tadi. Karena aku masih takut dan syok dengan kejadian itu. Hingga saat ini, sampai aku berhenti bekerja di sana, aku tak pernah tahu makhluk apa itu. Makhluk
yang mencegat lalu mencekikku.